Sebuah insiden terjadi saat pertandingan futsal Porprov Jatim 2023. Atlet futsal Kabupaten Blitar ditendang lawan mainnya saat tengah sujud syukur selebrasi dalam pertandingan futsal Porprov Jatim. Video tersebut menjadi viral di media sosial. Aksi tidak sportif diperlihatkan seorang atlet futsal di ajang pertandingan futsal Porprov Jawa Timur. Seorang atlet futsal Kabupaten Blitar ditendang lawan mainnya saat selebrasi sujud syukur dalam pertandingan futsal tersebut. Atlet futsal Blitar ditendang oleh atlet futsal Kota Malang dan terkena di bagian bahunya. Akibatnya, pemain futsal Kabupaten Blitar itu pun langsung tersungkur. Wasit langsung memberikan kartu merah kepada pemain futsal Kota Malang itu atas tindakan tidak sportifnya. Peristiwa ini terjadi di babak perempat final futsal yang mempertemukan tim Kota Malang dan Kabupaten Blitar. Video ini pun menjadi viral di media sosial dan mendapat tanggapan negatif dari warganet. Warganet menyesalkan aksi yang tidak terpuji diperlihatkan oleh atlet futsal Kota Malang itu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Kumaidi, TV1 mengabarkan. KONI Kabupaten Blitar melakukan investigasi terhadap insiden penendangan atlet futsal Kabupaten Blitar, Jawa Timur saat melakukan selebrasi sujud syukur usai mencetak gol. KONI Kabupaten Blitar melakukan investigasi dengan memeriksa pemain dan ofisial yang berada di lapangan saat pertandingan berlangsung. Saat ini tim medis dari RSUD Ngudi Waluyo Ulingi sedang memeriksa atlet futsal yang bernama Dimas Harimukti tersebut untuk memastikan kondisi korban pasca menjadi korban tendangan pemain lawan. Seorang atlet futsal Blitar ditendang saat melakukan selebrasi sujud. KONI Kabupaten Blitar saat ini melakukan investigasi insiden penendangan tersebut. Kita akan membahas mengenai insiden ini bersama dengan Tony Andreas selaku Ketua KONI Kabupaten Blitar. Selamat siang Pak Tony. Selamat siang Mas Alfat, Mbak Putri. Ya Pak Tony, tadi kita lihat sepetik cuplikan dari pertandingan yang berujung pada insiden penendangan ini. Sebenarnya kronologisnya seperti apa? Kondisi pertandingannya sehingga menyebabkan adanya insiden tersebut? Iya, waktu itu kejadiannya di venue Sidoarjo itu masih 8 besar. Jadi tim futsal Kabupaten Blitar melawan tim futsal Kota Malang. Terus waktu memasukkan bola itu atlet kita itu melakukan selebrasi puji syukur pada Tuhan. Tapi ternyata sama atlet yang dari Malang itu ditendang. Perlu diketahui yang beredar selama ini ditendang di kepala itu tidak benar. Jadi waktu ditendang itu yang kena adalah bahunya, bukan kepalanya. Dan sekarang ini atletnya ada di sebelah saya, para atlet ini nanti kita bisa di-shooting semuanya. Sekarang kami dari KONI, Dispora dan pemerintah melakukan investigasi ya para pihak supaya tidak beredar framing yang tidak benar. Ya, sebetulnya biasa kalau di bidang olahraga itu ya sedikit-sedikit chaos itu biasa. Cuma gara-gara adanya TikTok dan informasi-informasi tidak bertanggung jawab, akhirnya framingnya berkembang kemana-mana. Ya, contohnya ada tendangan kepala, ternyata sudah kita panggil atletnya korban. Baik. Ada sebelah kita ini tidak kena kepala Pak. Saya kena bahu saya. Oke, Pak Tony. Ya, tapi keras. Saya ingin konfirmasi lagi, tadi Anda katakan sebenarnya biasa seperti ini. Tapi kalau kita lihat insidennya sepertinya ini tidak bisa dianggap biasa begitu Pak. Karena membahayakan juga. Mungkin saja terkena bahu, tapi apakah sudah dikonfirmasi apakah memang pelaku ini mengincarnya bahu tidak kepala? Kita tidak tahu Pak, itu kalau itu pelakunya mengincar kepala langsung atau bahu kita tidak tahu. Memang ya kalau kejadian kayak ini sering Pak kita jalankan, kita lalui
atau sering terjadi. Cuman ini untuk pembelajaran kita bersama ini, jangan sampai kita para atlet dengan emosi yang sesaat ini bisa menciderai kursa keatletannya. Jadi sehingga banyak yang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak terpuji yang terjadi dalam pertandingan. Baik, Pak Tony, ini kan Porprov ya, Pekan Olahraga Provinsi Jatim begitu ya. Artinya yang bertanding di sini adalah atlet-atlet daerah, betul ya? Ya, betul. Nah, apakah kemudian ada sanksi tertentu bagi mereka? Mereka kan atlet, apakah mereka kemudian akhirnya dilarang untuk bertanding di arena semacam ini ke depannya atau bagaimana dari KONI? Ya, tentunya ada mekanisme yang akan kita serahkan kepada PB Porprov, ya. Satu, ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan. Nanti hasil dari investigasi ini semuanya nanti akan kita kemas dan langkah apa yang akan kita jalankan. Salah satunya adalah nanti akan kita bersurat kepada Ketua Umum KONI Jawa Timur dan juga PB Porprov, karena PB Porprov ini yang menjalankan, yang bertanggung jawab masalah Porprov sampai akhirnya hal-hal yang nggak diinginkan juga PB Porprov nanti akan menjalankan. Dan juga tembusannya kepada Ketua Umum PSSI Jawa Timur. Sehingga nanti di sana ada namanya badan badan pertimbangan. Manakala kejadian-kejadian seperti ini nanti akan menerima sanksi-sanksi apa. Karena mereka punya anggaran dasar rumah tangga, petunjuk teknis, dan SOP. Jadi kejadian seperti ini nanti ada jatuh sanksi seperti apa kita manut kepada PB Porprov dan KONI Jawa Timur. Karena kita tidak tahu apa yang akan dijatuhkan sanksi tersebut. Tapi kita cuma pengen hal-hal seperti ini tidak akan terulang lagi ke depannya. Buat seluruh cabang olahraga yang ada di negeri kita ini. Tentu itu harapan kita semua, hal-hal seperti ini tidak terulang kembali. Tapi agar ini tidak terulang kan butuh hukuman yang membuat jera para pelaku, Pak. Kalau hanya dibiarkan atau dikatakan ini hal-hal biasa, tentu ini akan menjadi presiden buruk takutnya ke depannya. Apakah kemudian pihak korban ataupun KONI misalnya akan membawa ini ke jalur hukum? Karena kalau kita lihat perbuatannya sebenarnya sudah masuk ke delik pidana, Pak. Ya, jadi framing hukum atau konstruksi hukum berbeda-beda. Hukum tata cara pidana, dan kita juga di KONI ini ada hukum hukum yang menentukan adalah KONI sendiri. Hukumnya karena ini para atlet, Pak, para atlet dan masih di dalam lingkungan pertandingan dan lingkungan olahraga yang di dalam situ masih dalam lapangan. Kecuali itu sudah di luar lapangan, terjadi insiden, itu mungkin ada delik atau pidana yang secara umum di kepolisian bisa tegak lurus di situ. Tapi ini masih di lingkup keolahragaan dan masih di lapangan, Pak. Nanti mungkin kita penyikapannya berbeda. Kasihan juga atlet yang nanti kalau terlalu diarahkan ke pidana-pidana, nanti kasihan atletnya tidak bisa berkembang. Tapi kita juga akan tegak lurus supaya atlet ini juga dikasihkan efek jera, dikasihkan pembelajaran bagi atlet ini, dan untuk bisa pembelajaran kita bersama supaya hal-hal nggak terjadi ke depannya gitu, Pak. Oke, berarti saya bisa ambil kesimpulan KONI di sini tidak akan mengambil jalur hukum, tapi dari korbannya sendiri bagaimana, Pak? Apakah berpikiran untuk melaporkan ke polisi atau bagaimana? Ya, ini dari korban juga ada di kantor saya ini sekarang ini, karena lagi penyidikan, investigasi. Ini juga wali atlet juga ada di sini. Nanti dari hasil penyelidikan atau investigasi hari ini nanti akan kita ambil kesimpulan dan ambil langkah-langkah berikutnya. Nanti para atlet ini kalau sekiranya sudah tidak sakit, sekiranya sudah sembuh, ya kita mungkin nanti cuma minta PB Porprov dan KONI provinsi akan membuatkan sanksi aja. Dan keduanya mungkin dari tim futsal putra dari Malang Kota
kami harap untuk datang ke Blitar untuk permintaan maaf, itu aja. Tetapi manakala terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena ini kepalanya masih lehernya ini masih di ronsen, sama yang di sikut kepalanya ini masih di ronsen, kita nggak tahu hasilnya. Kalau hasilnya nggak masalah, kita juga nggak masalah. Kalau hasilnya nanti membuat si atlet ini jadi sakit, luka berkepanjangan, nanti mungkin kita ada tindak lanjut gitu, Bapak. Baik. Terima kasih Pak Tony sudah bergabung bersama kami di Kabar Siang. Kita akan nanti tunggu kelanjutan dari insiden ini. Selamat siang Pak.